ini dimohon kembali kepada para hadirin yang membawa alat komunikasi, dimohon untuk menonaktifkan selama sidang berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Selasa 3 Juli 2014 dilangsungkan ujian terbuka dalam rangka promosi doktor program pascasarjana UI Sunan Ampel Surabaya dengan promovendus Saudara Ahmad Rizwan Hamami. Kepada promovendus silakan menunjukkan. Sidang dimulai dipimpin oleh ketua sidang yang terhormat Bapak Profesor Dr. H. Husein Aziz MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa alihi wa sahbihi. Yang kami hormati para penguji, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Nasir MA, Bapak Master Ilmu PhD, Bapak Profesor Dr. Haji Jamin Pemerintah, terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Mukarram, dan Bapak Dr. Haji Iskandar, Profesor dan para hadirin yang kami hormati. Marilah kita buka ujian terbuka dari saudara Ahmad Rizwan Hamami ini dengan keadaan basah. Selanjutnya Profesor kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari kisah yang ada tulis. Terus terang saja, saya sebagai peneliti tentang Allah ini mengetahui nama dan sosok Allah dan tidak dari mana pasti mendapatkan dari kuliah saya selama di UIN Sunan ini. Saya mengenal nama sosok Allah ini dari Prof. Amin Abdullah yang mengajar mata kuliah MSI, dan di mata kuliah MSI itu ada diperkenalkan sosok namanya Fakultas Bulan Islam Kosmopolitan, dan kebetulan saya mendapatkan tugas untuk menulis makalah tentang beliau. Dan ketika saya mendalami sosok Fakultas Bulan ini, saya mendapati satu sosok yang besar, sosok yang luar biasa, sosok yang pengikutnya banyak, dan bahkan saya baru tahu ternyata Fakultas Bulan punya banyak pengikut dan pengikutnya sangat militan sekali. Sampai kemudian Fakultas Bulan memiliki gerakan yang dikenal menjadi Bulan Movement, dan gerakan ini tidak cuma di Turki tetapi ternyata sampai ke seluruh dunia. Dan fokus gerakan Bulan ini adalah pada pendidikan, dan ternyata pendidikan yang dikelola oleh Fakultas Bulan ini dari semua buku yang saya baca berkisar di kisaran 2.000 sekolah, dan itu menyebar dari Afrika sampai Amerika, bahkan di Indonesia. Bahkan di Amerika itu ada daerah Brooklyn, di daerah New York, itu terkenal daerah kumuh, kotor, dan kemudian orang-orang kelompok hitam tinggal di situ. Termasuk salah satunya Mike Tyson lahir dari situ dan besar di situ. Betapa rusaknya daerah Brooklyn itu. Dan suatu saat kelompok Bulan menawarkan diri ke pemerintah Amerika untuk membuka sekolah di sana dan membenahi anak orang-orang hitam yang di sana. Karena sekarang kita bentuknya hitam nasibnya juga. Dibenahi, pembenahan itu kemudian diizinkan oleh pemerintah Amerika dan mendapat bantuan support dari pemerintah Amerika, dan berdirilah charter school. Dan kemudian ternyata beberapa waktu selanjutnya
Bulan berhasil, sekolah bulan berhasil menetralkan kenakalan anak-anak di Brooklyn itu. Kemudian keberhasilan inilah yang mengilhami berdirinya sekolah-sekolah bulan charter school di Amerika dan hampir di tiap negara bagian ada. Dengan melihat ternyata tidak cuma di Amerika, di Indonesia juga ada, di Afrika, Nigeria ada, dan hampir semua 160 negara semua ada. Ketika saya melihat sekolah yang luar biasa ini, dan ternyata dari semua sekolah, meskipun bulan adalah kiai dan ulama berikut dan Imam Khatib, tetapi yang menarik sekolah bulan ini tidak mengajarkan agama dan tidak fokus pada pengajaran agama, tapi yang menjadi fokus adalah sains. Ketika saya menjadi titik fokus pengajaran ini, saya melihat ada sesuatu yang menarik. Ini sebuah fenomena yang menarik, dan bahkan Pak Amin Abdullah dalam satu kuliah menyampaikan ke kita, suatu saat beliau ketemu dengan Profesor salah seorang ilmuwan Indonesia, Indonesianis, John L. Esposito dalam satu seminar. Kemudian ketika Esposito ditanya oleh Pak Amin Abdullah, Esposito menjawab, "There is something happening in the Muslim Islamic world." Jadi kira-kira ada satu gerakan besar di dunia Islam dengan kemunculan sekolah bulan dan gerakan bulan ini. Dari situ saya tertarik untuk lebih mendalami, dan saya meminjam istilah Pak Amin Abdullah, muncul problem akademik. Dari situ kegelisahan saya, dan kemudian saya tertarik untuk lebih mendalami, untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan dengan sains dan sekolah-sekolah ini. Untuk menjawab itu saya menggunakan pendekatan saya pinjam dari seorang ilmuwan dari Prancis, Pierre Bourdieu. Bourdieu mengatakan bahwa dalam bukunya Distinction, A Social Critique of Social Judgment, Bourdieu mengatakan sebuah praktek sosial itu bisa berlangsung dan berjalan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama ada habitus, yang kedua ada modal, dan yang ketiga adalah adanya ranah atau arena. Lalu untuk melihat ini, saya kalau bahasa konvensi ngemalkan, dimalkan, karena itu saya meminjam sains yang diajarkan di bulan itu saya pakai sebagai habitusnya, kemudian bulan dan ajarannya saya pakai untuk jadikan modal dalam teori ini, kemudian sekolah-sekolah bulan itu saya jadikan sebagai ranahnya atau areanya. Dari pertemuan antara habitus, modal, dan ranah, ini akan menghasilkan praktek sosial. Lalu untuk mempelajari lebih jauh, saya mengupas dulu satu-satu. Artinya saya lihat dulu saya sebagai habitus, saya kupas dulu apa dan bagaimana prosesnya. Lalu untuk menjawab ini saya menggunakan pendekatan sejarah, dan sebagaimana pernah disampaikan oleh almarhum Kunto Wijoyo, bahwa sejarah itu ada 5. Yang pertama political history, social history, dan economic history. Dan yang keempat adalah sejarah intelektual, dan yang kelima adalah sejarah biografi. Karena itu untuk membaca sains sebagai habitus, saya memakai pendekatan sejarah yang keempat, yaitu sejarah intelektual. Karena itu saya wujudkan dalam bab kedua, itu mengenai judulnya sejarah sains dan agama. Lalu untuk mengetahui lebih dalam mengenai modal, di sini adalah bulan, dan saya juga menggunakan pendekatan sejarah yang kelima, yaitu sejarah biografi. Karena itu pada bab ketiga, maaf di ringkasan itu tidak ada lengkap, maka potong. Karena itu kemudian saya pakai pendekatan sejarah yang kelima, yaitu sejarah biografi. Setelah mengetahui sains sebagai habitus, kemudian bulan dan ajarannya sebagai modal, dan ketika bertemu dengan ranah arena atau sekolah bulan ini, lalu akan menjadi sebuah praktek sosial. Lalu dari situ juga muncul pertanyaan berikutnya, praktek sosial yang dilakukan oleh bulan itu apa?
Setelah saya mengkaji, mendalami, meneliti dan kemudian membaca banyak buku, saya menyimpulkan bahwa praktek sosial yang sedang Bulen lakukan dengan sekolah dan pengajaran sains, bukan pengajaran agama, adalah Bulen sedang melakukan islamisasi ilmu. Lalu pertanyaan berikutnya, islamisasi ilmu yang Bulen lakukan itu bentuknya seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya meminjam pendapatnya Ian Barbour dalam bukunya When Science Meets Religion. Di situ Barbour mengatakan ketika sains bertemu dengan agama akan memunculkan 4 tesis. Yang pertama memunculkan konflik, yang kedua memunculkan independensi, yang ketiga adalah dialog, dan yang keempat integrasi. Lalu dari keempat tesis ini yang saya lihat yang pas, yang sedang Bulen lakukan adalah integrasi. Jadi islamisasi dengan oleh Bulen adalah bentuknya integrasi. Setelah jelas bahwa Bulen melakukan integrasi, lalu dari situ saya berjak menjadi research question dari aspek, dari sisi bagaimana ontologinya, yang kedua bagaimana epistemologinya, dan yang ketiga bagaimana aksiologinya. Lalu untuk menjawab itu saya masih memakai Barbour. Menurut Barbour dalam teorinya mix and match, Barbour mengatakan integrasi sains dan agama itu bisa dilakukan dengan melakukan 3 tahap. Yang pertama adalah reject conflict, yang kedua adalah start independent, dan yang ketiga hold a dialogue with certain integration. Karena itu saya lihat Bulen melakukan yang disampaikan oleh Barbour itu. Karena itu kemudian langkah yang dilakukan Bulen pertama kali adalah ia melakukan reject conflict. Menurut Barbour, yang menjadi sumber konflik hubungan sains dan agama itu ada 2. Yang pertama adalah filsafat materialisme, dan yang kedua adalah teori evolusi Darwin. Coba dibersihkan. Oke, kemudian setelah menggunakan teori ini, saya membuat kesimpulan ternyata satu, dengan praktek sosialnya Bulen adalah satu, melakukan islamisasi ilmu. Yang kedua, islamisasi ilmu yang menurut Bulen adalah dengan model integrasi. Dan yang ketiga, islamisasi Bulen dilakukan di ranah sekolah-sekolah yang secondary, yang level kelas menengah, bukan di universitas. Kemudian yang ketiga, islamisasi Bulen itu membentuk satu generasi baru dengan memunculkan generasi namanya Golden Generation, al-Asil Nasir dalam bahasa. Mungkin demikian Prof. Kesimpulan saya. Terima kasih. Baik. Untuk di uji pertama kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Profesor Dr. Haji Hussein Nasir, sekaligus Direktur Pasca Sarjana UIN Surabaya, dan Bapak Tim Penguji, Wabil Khusus Profesor Dr. Haji Komareka, dan yang terhormat Bapak Rektor IAIN Tulungagung, Bapak Dr. Abdullah MH, beserta para wakil rektor dan para dekan Fuad, Fakultas Filsafat Adab Berdakwah, serta hadir. Sebetulnya saya sebagai promotor tidak memuji, tetapi memuji. Namun demikian, sebagai pertanggung jawab tetap saya ingin mengetahui sejauh mana penguasaan dari Saudara Promovius. Saya ucapkan selamat kepada Saudara Promovius, Saudara Ahmad Rizkan Hamami, yang dalam waktu dekat hanya
bisa ikut ujian terbuka, bukan main. Bahwa setiap penelitian selalu menghasilkan temuan-temuan, bisa paradigmatik, bisa teoretik, atau bisa psikologi. Temuan-temuan tersebut bisa berusaha sekali, atau melanjutkan temuan-temuan terdahulu, atau bahkan mengkritik temuan-temuan yang lain. Pertanyaan, apa temuan sudah ringkas ada? Silakan. Terus terang saja, penelitian tentang bulan sebelum saya bukan orang pertama yang tentang bulan. Jauh sebelum saya sudah ada banyak penelitian sebelumnya. Misalnya saja tahun 2000, Bernard Turam melakukan disertasi di McGill University di Kanada yang mengangkat bulan between Islam and State, a political engagement. Kemudian tahun 2003 Bayram Balji itu juga melakukan disertasi di salah satu universitas di Prancis. Saya sudah membacanya karena ada familiar dengan Prancis. Itu juga mengangkat disertasi tentang bulan Islam Missionaries and Central Asia School of Fatullah Bulan. Kemudian tahun 2005 Hakan Yafus dan berkolaborasi dengan John L. Esposito dari Amerika membuat buku yang berjudul Turkish Islam and Secular State. Itu juga membahas tentang bulan. Kemudian ada tahun 2006 Ustaz Kocabas Scientific Career and Ideological Profile of Science Olympiad Participant from Fatullah Bulan and Other Secondary School di Turki. Kemudian tahun 2007 ada Erolasi Bulai, sebuah tesis yang dilakukan di Oxford University. Ia mengangkat tentang bulan dari sisi sains, the theological child of Fatullah Bulan, reconciling Islam and science. Kemudian 2008 juga ada Burhan Celik, dan yang paling saya tekankan adalah ada beberapa tahun 2009 muncul beberapa kesempatan tentang Fatullah Bulan. Salah satunya adalah Berna Arslan, ini dari University of California di Santa Cruz. Ia mengangkat tentang pious science. Dari semua disertasi tesis dan buku-buku ini, status saya hanya melanjutkan. Saat teologi saya melanjutkan dan hanya mempertajam. Tetapi ada yang menarik, ketika Erolasi mulai mengatakan dengan sainsnya bulan sudah melakukan rekonsiliasi, saya mengatakan islamisasi. Kemudian pious Berna Arslan mengatakan bulan sudah membuat pious sains yang saleh. Saya mengatakan tidak. Bulan sedang melakukan islamisasi ilmu dengan sekolahnya itu, karena teori bodoh tadi. Karena itu, kalau saya bisa mengatakan temuan bahwa bulan sedang melakukan islamisasi ilmu itu, saya masukkan dalam kategori newness, tapi dalam masuk tipologi, bukan teori. Kemudian temuan bahwa bulan sedang melakukan islamisasi ilmu itu juga menarik, karena ternyata bulan dalam islamisasi ilmu berbeda dengan tokoh-tokoh penganut dan penganut islamisasi ilmu. Seperti kita ketahui, ada 3 kelompok islamisasi ilmu. Yang pertama adalah modernis yang diwakili oleh Abdul Salam, kemudian Jamal Makmuni. Ada juga aliran kedua, aliran indigenization yang diwakili oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Najib Al-Atas dari Malaysia. Kemudian yang ketiga adalah nativization yang diwakili oleh Sayyidul Senasa dan Jodin Sadar. Temuan saya menariknya begini, ternyata islamisasi yang ditawarkan bulan berbeda dengan Abdul Salam, kelompok modernis. Tapi ada satu kesamaannya. Kemudian dengan kelompok indigenization juga memiliki kesamaan, tapi punya perbedaan. Kemudian dengan kelompok nativization Senasa juga memiliki kesamaan, tapi punya perbedaan. Karena itu saya tidak bisa memasukkan bulan ini islamisasinya masuk kelompok modernis kan, atau indigenization kan, atau nativization. Karena itu ini menarik buat saya. Dimasukkan istilah apa? Saya bisa mengatakan suatu istilah dari 3 itu mungkin ada khusus untuk bulan. Saya tidak berani menggunakan karena harus ini butuh disertasi kedua. Ya orang lain terangkan membahas ini. Dan karena itu bentuk islamisasi bulan yang berbeda dengan islamisasi kelompok-kelompok tadi, ini bulan berbeda. Menurut saya bulan berbeda dari mereka, dari
aspek paradigmatiknya Prof. Kira-kira. Jadi nggak usah disertasi itu Pak. Jurnal internasional itu profesornya. Ya, oke. Untuk mengingatkan lagi, saudara dengan 3 latar belakang dari Irak, dari India, dari Indonesia. Tolong baca abstrak yang berdasarkan pada ayatnya pertama, lengkap dengan harokatnya. Jangan asbun aslam mohon. Boleh cerita dulu. Oke. Kembali ya. Oh ya, silakan. لقد اهتم كل بالعلم اهتماما كبيرا وذلك أنه حرص على تولي العلم مما يؤدي إلى استيلاء المسلمين للعالم ومن ثم حاول كل على دمج العلم والإسلام وتناول هذه الرسالة على بحث آراء كل عن اندماج العلم والإسلام انطلاقا من التساؤلات الثلاثة الأولى كيف العلاقات بين العلم والإسلام عند كل الثانية كيف النظام المعرفي عن العلاقات بين العلم والإسلام عند كل والثالثة كيف النظام الأكسيولوجي لآراء كل عن العلم والإسلام. Ya, cukup pantas lah. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pemudi kedua kami diserahkan Bapak Master Ilmi MPBS. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tim Penguji, Bapak Promotor, Bapak Ketua, Bapak yang lama, mantan ketua, beserta pembantu atau moderator, para supporter dari Kiai dan Tuhan Agung, saudara Romodarus yang sangat terpelajar, Ahmad Rizwan Hamami serta hadir orang, istri, keluarga dan yang berbahagia. Pertama saya mengucapkan selamat atas selesainya disertasi Anda yang merupakan satu terobosan teoretik. Memang sangat jarang di beberapa sarjana sebuah disertasi yang membahas tentang aspek-aspek pemikiran seorang yang sangat mendalam. Nah, Anda ini termasuk yang langka. Saudara Ahmad Rizwan Hamami, saya tidak tahu ini namanya sangat tidak mungkin, Rizwan. Nama Rizwan. Baik, iya, kalau dalam ini kritik dalam kajian tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama, terutama dalam Islam, pasti ada sebuah nama yang sangat populer, ya Pak, yang bernama Adnan Oktar. Adnan Oktar ini adalah nama asli dari Harun Yahya. Kalau saya pelajari ontologi dan epistemologi pemikiran Adnan Oktar ini hampir sama atau bahkan mungkin sama, karena saya yakin fondasi ilahiyahnya itu pasti, atau genealoginya, epistemologisnya itu pasti sama. Nah,
tolong jelaskan posisi Adnan Tohari dalam pelajaran, terutama dalam kaitan dengan tema disertasi Anda. Apakah ada kaitan secara epistemologis antara Adnan Tohari dengan Fethullah Gulen atau tidak sama sekali? Kemudian posisinya dalam diskursus intelektual Muslim Turki seperti apa? Selain tentu saja selain Fethullah Gulen. Ya. Terima kasih Pak. Ketika saya mendalami Gulen itu, saya juga tertarik lihat TV di TV9, terus kemudian di satu sisi banyak muncul tentang teori evolusi dan seterusnya. Penentangannya dari, terutama dari tokoh Turki namanya Harun Yahya. Dan Harun Yahya itu ternyata nama aslinya adalah Adnan Tohari. Awalnya saya berhipotesa. Hipotesa saya mengatakan kok ada kemiripan itu tentang Aisyah Harun Yahya dan Fethullah Gulen yang anti evolusi, yang menentang teori evolusi Darwin. Saya awalnya menduga, tapi kemudian ketika saya lebih jauh mendalami Fethullah Gulen dan gerakannya serta membaca sedikit tentang Harun Yahya, karena bukan konteks penelitian saya, hanya sekilas, saya persamaan itu adalah persamaan yang kebetulan. Karena begini, ternyata setelah saya selidiki, Harun Yahya ini oleh beberapa peneliti, ada salah satu dosen di UIN Yogyakarta yang sedang melakukan tesis di McGill University tentang Harun Yahya. Dalam temuannya ternyata Harun Yahya ini konon banyak dipengaruhi oleh tokoh kreasionisme dari Amerika, Harris Morris. Pengaruh itu dalam disertasi itu saya di tulisan di jurnalnya juga mengatakan bahwa kedekatan itu ada. Jadi hanya Harun Yahya itu mengambil pemikirannya Morris dibungkus dengan Islam. Bahkan ada banyak ilmuwan yang penasaran sebenarnya Harun Yahya itu siapa. Ada mengatakan Harun Yahya adalah pemikirannya Adnan Tohari, tapi banyak orang juga meragukan jangan-jangan pemikiran Harun Yahya itu hanya refleksi dari scientific foundation yang diberikan oleh Adnan Tohari. Jadi itu gambaran secara umum mewakili kelompok aliran kreasionisme di Turki. Kalaupun kebetulan sama, mungkin barangkali sejarah, tapi sepengetahuan saya ternyata beberapa kali saya baca buku dan kemudian saya juga ke Jakarta ke Buluncer. Saya kemudian tanya ke salah satu pengurus Buluncer namanya Ofuk Abi. Mas Ofuk ini bilang ke saya ternyata Adnan Tohari bukan anggota Gulen Movement. Jadi ketika pengakuan dari Buluncer itu tidak bagian dari Gulen Movement, berarti saya lebih sepakat dengan pendapatnya dari Laila Aisyah yang dari GN Yogyakarta itu. Barangkali itu hanya mewakili kelompok aliran kreasionisme yang memang telah muncul di Turki sebagai akibat kemunculan sekularisme yang sangat ultra nasionalisme dan ultra sekuler. Itu akhirnya memunculkan kelompok perlawanan yang anti Darwin dan anti evolusi. Mungkin kira-kira begini. Saya sebenarnya sudah tahu nggak ada kaitan sama sekali. Ya, tapi ya biar hadirin tahu kealiman panjenengan. Nah, bicara tentang hubungan antara sains dan agama juga kita pasti akan ketemu dengan yang Anda sebut tadi itu kreasionisme dan Darwinisme. Kalau dari sisi basis epistemologisnya, kelompok Darwinisme ini sangat kuat dan jelas, punya paradigma keilmuan yang sangat jelas. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana fondasi paradigma kreasionisme ini? Yang jelas kreasionisme itu rata-rata mau dari Morris atau dari kelompok Islam atau Kristen evangelik dari Amerika, rata-rata mereka mengklaim bahwa alam semesta itu bukan manusia itu bukan dari proses evolusi, tapi proses penciptaan. Alasannya cuma satu,
hampir semua cabut. Karena kitab sucinya mengatakan begitu. Mau Bulan, mau Harun Yahya, mau Morris di Amerika yang Kristen, semua sama. Bahwa karena Al-Quran mengatakan manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan dalam tradisi kitab suci, manusia itu adalah dibentuk sebaik-baiknya bentuk. Dan itu adalah bahkan di dalam tradisi Kristen disebutkan wujud Tuhan itu, manusia itu adalah refleksi mirrornya wujud Tuhan. Bentuk Tuhan seperti bentuk manusia, kira-kira begitu. Karena itu tidak mungkin, alasannya satu, penolakan berarti Darwin. Tidak mungkin manusia mau dibentuk dalam kondisi yang sempurna kok muncul dari evolusi proses sebelumnya kera dan bahkan dari hewan-hewan sebelumnya. Karena itu penolakan pertama, karena dari itu kemudian basis kedua, penolakan yang kedua itu karena memang sampai detik ini teori evolusi Darwin itu hanya asumsi, itu hanya hipotesa dan asumsi. Karena secara fakta sampai sekarang tidak pernah dibuktikan bahwa manusia berasal dari bangsanya kera. Bahkan kalaupun ditemukan tulang belulang fosil, ditemukan fosil itu ternyata ketika fosil dihubung-hubungkan itu ada satu gap, missing link, ada satu hubungan yang hilang pada era yang dibuka hilang. Karena itu bahkan ada indikasi, bahkan temuan terbaru itu mengatakan fosil-fosil itu juga diciptakan ternyata palsu, dan itu sengaja diciptakan untuk memperkuat teori evolusi Darwin. Dan karena itulah, karena ini bentuknya semacam belum menjadi teori, bahkan belum jadi hukum, beda dengan gravitasi, hukum gravitasi. Evolusi Darwin belum jadi hukum, bahkan jangankan hukum, teori aja belum. Tidak ada teori Darwin, tapi hanya hipotesa saja, asumsi. Karena banyak ilmuwan sekarang itu malah membuktikan ternyata tidak ada itu evolusi Darwin dan seterusnya. Nah, pertentangan ini memang sangat tajam terutama di Amerika dan di Eropa antara kelompok Kristen dan kelompok sains. Bahkan muncul tokoh yang terbaru dari Inggris, Richard Dawkins, dia menulis buku Delusion of God. God Delusion, kembali ya, God Delusion. Dan dia ahli biologi dan dia mengatakan tidak ada manusia diciptakan, manusia itu berevolusi. Kalaupun kemudian William Perry, salah satu tokoh dari Eropa abad 18 mengatakan kalau ayam itu matanya di samping, itu karena memang ada yang mendesain, ada maha desain yang mendesain mata ayam di samping, sementara mata istri saya di depan, mata kaki di bawah. Itu ada yang mendesain dan itulah the intelligent design yang maha mendesain. Tetapi Richard Dawkins mengatakan itu adalah proses karena proses evolusi dan itu karena proses adaptasi alam dan seterusnya. Karena itu pertanyaan panjenengan mengenai etimologinya saya yakin maka bahwa basisnya adalah karena dalam bulan dan harusnya karena Quran mengatakan manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan karena evolusi. Iya. Itu basis epistemologis atau basis ideologis ya? Atau basis teologis? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ada misteri dalam teori Darwin, mungkin kelompok Darwinis itu juga akan melontarkan ide yang sama. Ada misteri. Soalnya yang saya baca juga adalah conclusion. Richard Dawkins mengatakan yang berlaku dalam hubungan antara sains dan agama itu berlaku yang disebut sebagai teori gap, teori sederhana. Ya. Jadi manakala seluruh fenomena atau beberapa fenomena alam itu bisa dijelaskan oleh sains, maka gap itu hilang. Di situ tidak ada peraturan. Tapi begitu tidak ada hubungan kausalitas antara elemen-elemen yang ada dalam sebuah fenomena, maka disitulah peraturan. Jadi lambat laun Tuhan itu, peraturan itu menurut Richard Dawkins itu akan tergusur. Tapi baik, yang terakhir tentang aksiologinya reguler yang hanya ada di secondary school. Mengapa tidak di perguruan tinggi? Peran saya mengapa hanya di secondary school?
begini, ketika berfokus 2000 sekolah yang menyebar di seluruh dunia itu fokus pada pengajaran sains, dan itu rata-rata umumnya adalah di secondary school, sekolah menengah. Tapi bukan berarti itu tidak punya universitas, karena ada beberapa universitas ada di daerah Asia Sentral Asia yang Azerbaijan dan Mesir dan segala macam itu, bahkan di Ankara ada 2. Dan yang paling bagus itu Istanbul University, itu terbagus sekolahnya bulan, tapi universitas. Tapi fokus terbanyak 2000 sekolah itu adalah di sains. Kenapa? Karena belum melihat begini, pada tataran universitas itu pernah dilakukan oleh contohnya Syed Ahmad Khan di India. Ketika sains masuk ke sains barat Inggris masuk ke India dan bertemu dengan Islam, Syed Ahmad Khan ingin memulai ada ya dalam tanda kutip Islamisasi ini perebutan sains, dan Syed Ahmad Khan melakukan perebutannya di bentuk universitas itu Aligarh University. Setelah India merdeka, Pakistan memisah, Bangladesh memisah, kemudian proses ini tidak terlalu tidak begitu nampak sekali. Memang besar sekali tapi tidak terlalu nampak. Karena itu ada sedikit yang masih kurang. Bahkan seperti contohnya Ismail Raja Al-Faruqi, dia mendirikan Triple IT yang di Virginia itu. Lembaga ini bahkan menurut saya masih ingat Pak Prof. Denuri mengatakan Triple IT sekarang mati suri, tidak berjalan. Bahkan kemudian contoh kedua Pak Najib Al-Atas dari Malaysia, beliau mendirikan ISTEC. Bahkan yang mengatakan UIM itu juga Pak dari blog dari Pak Najib Al-Atas. Tetapi yaitu pupuk angkat kuatnya Triple IT mati suri. Jamiah Aligarh University di India juga tidak maksimal. Ini ada sesuatu yang hilang. Karena itu bulan menemukan Islamisasi yang terbagus barangkali itu ada di sekolah menengah. Pertama, anak-anak sekolah menengah itu anak-anak yang dalam masa pembentukan jiwa, dan itu psikologinya masih masa kalau bahasa istilahnya HIB kan tidak tahu kira-kira masa perkembangan. Nah, masa perkembangan itu adalah masa pembentukan, dan itu yang paling efektif ada di sekolah menengah. Adapun kalau di sekolah di universitas itu kan tidak akan membentuk jiwa, tapi hanya membentuk ilmu saja, kerangka epistemologinya. Sedangkan bulan selain membentuk sains dan Islam itu ilmunya, tapi juga manusia yang diislamkan. Karena itu sekolah bulan dimanapun dia bentuknya BBS. Contohnya Semarang itu ada Semesta BBS, Bilingual Boarding School, BBS Bilingual bahasa Inggris bahasa Indonesia. Yang kedua adalah boarding school berasrama dan disiplinnya ketat, dan asrama inilah yang kemudian yang kata bulan di sini pembentukan golden generation. Pada akhirnya nanti kalau sekarang ada konflik antara bulan dengan kelompok Erdogan di Pakistan, antara hakim dan polisi melawan dengan politisi di Turki, itu karena faktor mereka tidak bahkan Swell itu mengatakan dalam ceritanya mengatakan orang-orang bulan itu anti rasuah, tidak mempan suap. Bahkan Pak Unsal mengakui, Pak Unsal ketua bulan Jakarta belum mengakui konflik terpenting itu karena faktor salah satunya itu karena pemerintahan Erdogan itu sangat korup, luar biasa korupnya, terutama tahun 2011. Kalau 2007, 2002 masih oke, bulan masih masuk. Pecahnya satunya karena mereka korup dan belum melihat kritik. Karena orang-orang bulan yang di kehakiman, di polisi, saintis dan semacam mereka anti suap. Kemudian konflik muncul sampai sekarang yang berkelanjutan. Karena itu tidak mungkin mereka anti suap kecuali mereka dibentuk dari sejak SMP dan SMA, bukan di luar negeri. Ya. Saya kira cukup ya, dan kenapa menjadi rezeki. Rezeki untuk Pak Rektor, rezeki untuk kamu, dan rezeki untuk selamat mudah-mudahan berkah di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penguji berikutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Jamin Komara.
Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Selanjutnya saya sampaikan selamat pada Bapak Rizwan Aman. Sering saya kejologi itu saya terjemahkan menjadi buka amplop di kamar mandi. Biasanya kalau habis khutbah buka amplopnya dibuka di kamar mandi. Sebelum saya menanyakan yang lain, saya ingin meneruskan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Masdan, yaitu terkait dengan sikap Buddha ya, nanti terhadap teori evolusi. Tetapi pada bagian lain, Buddha ini tentang cinta sangat dipengaruhi oleh Jalaluddin Rumi. Sementara teori evolusi itu bukan hanya Darwin, 6 abad sebelum Darwin sudah dibangun oleh Jalaluddin Rumi. 8 abad sebelum Darwin sudah dibangun oleh Ibnu Miskawai. 9 abad setengah itu sudah dibangun oleh Al-Jahid yang paling tua mereka. Tadi misalnya pandangan Jalaluddin Rumi tentang evolusi. Aku mati dari mineral maka aku hidup sebagai tumbuh-tumbuhan. Aku mati dari tumbuh-tumbuhan maka aku hidup sebagai hewan. Aku mati dari hewan maka aku hidup sebagai manusia. Maka aku tidak pernah takut mati dari manusia, sebab setelah mati dari manusia aku akan bersanding dengan para malaikat. Teori diakhiri dengan kullu sayyidin halikun bila wajah. Pertanyaannya, kenapa Buddha ini juga tidak mempertimbangkan konsep tentang evolusi yang dibangun oleh tokoh-tokoh Islam, khususan Jalaluddin Rumi? Sementara Jalaluddin Rumi sendiri juga adalah tokoh Turki, makamnya sampai sekarang juga di Turki. Baik, memang Buddha mengembangkan teori anti evolusi Darwin itu membaca situasi sekularisme yang ada di Turki, dan beliau juga dipengaruhi oleh tokoh pemikir Islam di Turki pada zaman Said Nursi. Dan Nursi lahir itu di tengah konflik sosial dan pengetahuan yang luar biasa sekularisme di Turki. Pilihan karena itu kalau kemudian transfer ke Bulan, salah satunya Bulan menentang teori Darwin, bukan mengambilnya, karena memang sedang melawan sains yang ada di yang dikembangkan oleh Thomas Kuhn, terutama karena Kemal Atatürk itu mengembangkan sekularisme, sains dan mengembangkan sains dengan memunculkan teori evolusi Darwin. Dengan memunculkan filsafat materialisme. Salah satunya adalah dari situ muncul teori Darwin. Nah, kenapa kok tidak mengambil dari Rumi? Saya terus terang sampai detik ini tidak pernah, mohon maaf, saya baru tahu kalau Jalaluddin Rumi punya teori evolusi Darwin tentang perkembangan manusia. Saya curiga saya, Rumi itu sedang melakukan bahasa, permainan bahasa saja. Karena sejauh ini saya tidak pernah menemukan Rumi betul-betul memunculkan sains yang Darwin itu. Tapi setidaknya Bulan mengambil pemikiran dari tokoh tasawuf yang besar itu Rumi, dan itu memang diakui karena bahkan beberapa tulisan besok insya Allah ada teman saya yang melakukan disertasi mengenai Bulan dari aspek sufisme tasawuf Buddha. Itu insya Allah menarik, dan itu peranan besar Rumi terhadap fatwa luar biasa. Bahkan salah satu perbedaan Bulan dengan gurunya berarti itu zaman Said Nursi itu terletak pada ketika membaca alam itu berproses dan bergerak. Kalau Bulan mengatakan alam bergerak itu karena cinta, sementara berarti zaman Said Nursi mengatakan alam bergerak karena Allah menetapkan begitu. Tapi penjelasan Nursi yang berbeda dengan Bulan yang mengatakan bahwa semua bergerak oleh cinta, dan ini dipinjam dari Ar-Rumi. Dan kemudian titik tekan Bulan memang dia menciptakan sains, bukan tidak sekedar mengembangkan pemikiran evolusi Rumi
di wilayahnya sufismnya, tapi dia masuk ke sana. Tapi dalam wilayah saya ini kelompok Fatullah Bulan memang lebih terbentuk dari pertempuran ideologis yang ada di Turki. Oke. Tentang integrasi, sebenarnya ada istilah yang bersinggungan. Jadi ada islamisasi, ada integrasi, ada rekonsiliasi, bahkan ada interkoneksi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Barangkali ini ada persamaan dan perbedaan yang mendasar di antara konsekuensi-konsekuensi dari empat istilah itu. Tolong bisa dijelaskan. Begini, istilah interkoneksi itu saya baca, saya baru tahu tahun 2000-an. Istilah interkoneksi itu muncul, tahu saya, itu murni pemikiran Pak Amin Abdullah. Itu murni orisinil contribution to knowledge-nya Pak Amin terhadap proses integrasi dan islamisasi ilmu. Saya melihat dalam buku Pak Amin Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pak Amin menulis antara Hadratul Nas dan Hadratul Ilm dan Hadratul Falsafah. Menciptakan itu semua, Pak Amin memunculkan istilah tidak cuma interkoneksi, tapi lengkapnya integrasi interkoneksi atau integratif interkoneksi yang disebut dengan ICON. Dan Pak Amin ini memunculkan istilah interkoneksi itu karena Pak Amin sedang membangun epistemologi ketika bangunan pendidikan UIN Jogja berubah menjadi UIN dari sebelumnya adalah IAIN. Seperti kita ketahui di PTAIN di lingkungan Kemenang itu kan ada STAIN, ada IAIN, ada UIN. Kalau STAIN mengajarkan ilmu keagamaan, itu menurut Pak Rektor kita, Pak Makbuhin di rumah dinas. Jadi ada STAIN mengajarkan keagamaan, IAIN mengajarkan ilmu sosial, baru setelah menjadi UIN boleh mengajarkan ilmu alam. Karena itu sekarang banyak STAIN di Jawa Timur berbondong-bondong itu menjadi IAIN karena salah satu bisa mengajarkan ilmu sosial, yang kedua memang mereka mau melepaskan statusnya min jama'atis sayatin. Namanya STAIN kan sayatin. Tapi alhamdulillah STAIN Tulungagung berhasil selamat untuk Pak Mujahid dan Pak Mujahid yang sudah merintis dari awal, kemudian Pak Jamil yang mensukseskan Pak Mujahid. Alhamdulillah STAIN Tulungagung sukses menjadi IAIN dan bahkan baru saja IAIN sudah orang-orang ingin segera menjadi UIN. Insya Allah 5 sampai 10 tahun ke depan harus jadi UIN minimal UIN insya Allah. Karena itu ketika antara UIN, IAIN IAIN Jogja menjadi UIN, mengajar keagamaan, kemudian humaniora, masuk juga sosial, lalu ketika UIN masuklah ilmu alam, lalu ada 3 rumpun ilmu antara humaniora, sosial, dan alam di satu tempat, dan ini punya produk berbeda. Payungnya adalah Islam, karena ada inya di situ. Karena itu kemudian Pak Amin ini tidak sekedar mengajarkan saja, tapi harus ada bangunan ideologinya. Karena itu Pak Amin memunculkan istilah interkoneksi tadi. Bayangan Pak Amin begini, bentuknya nanti ada persinggungan antara sains, antara ilmu alam, humaniora dan sosial, itu saling bersinggungan, saling menyapa, saling bersentuhan, saling permeable, saling merembes dan saling mempengaruhi. Dan bayangan Pak Amin bentuknya nanti seperti jari laba-laba, saling sikut, saling berhubungan, interkoneksi, saling koneksi. Meskipun di beberapa dosen UIN Jogja juga mengguyoni make fun, menjadikan bahan guyonan. Pak, contohnya Pak Yudi itu dalam sebuah orasi Pak Yudi mengatakan dengan mengutip dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41, innal awhanal buyuti
Labaikul kabut. Artinya sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah jaring lama-lamanya kabut. Itu gimana? Karena itu Pak Amin sedang membangun epistemologi dan ternyata kondisi yang dihadapi oleh Pak Amin tidak sendirian, malah berubah menjadi win. Tapi Pak Imam Suprayoto tidak memunculkan interkoneksi. Pak Imam Suprayoto dalam bukunya Sangkar Ilmu, saya ingatnya pohonnya bentuknya pohon ilmu, tapi bukunya Sangkar Sangkar Ilmu, bentuknya itu seperti pohon ilmu. Dan beliau mengatakan tidak memiliki interkoneksi. Kemudian hal yang sama terjadi di Makassar. Pak Azhar Arsyad juga tidak menggunakan istilah interkoneksi, tapi menggunakan istilah sinergi. Lalu ketika UIN Jakarta berubah menjadi UIN dari IAIN, juga tidak menggunakan istilah interkoneksi, tapi menggunakan istilah integrasi. Itu bisa kita baca dalam bukunya Pak Karpu yang dikatakan negara, integrasi musuh pendekatan holistik. Lalu bahkan IAIN kita ini Sunan Ampel juga berubah menjadi UIN. Pak Rosan tidak menggunakan interkoneksi, yang dimunculkan adalah integrated twin tower. Jadi tetapi di dalamnya ada misi Islamisasi pengetahuan itu. Ya. Dari semua ini masing-masing sama memunculkan integrasi Islamisasi ilmu dengan bentuk integrasi tadi itu. Karena otomatis nanti ketika UIN kan akan tempuh itu. Oke, kita teruskan. Penggunaan istilah integrasi itu dalam persepsi saya itu ada pertimbangan-pertimbangan politis. Jadi ini malah bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, di Iran, Maroko, bahkan Muslim yang kecil saja seperti di Rusia juga sedang bergelora untuk melakukan integrasi Islam dan Sains. Sebab ini seperti kasus bank. Jadi kalau disebut bank Islam itu banyak yang menolak, tetapi kalau bank syariah relatif menerima. Kalau disebut Islamisasi pengetahuan, itu penolakannya luar biasa, dianggap salah dengan muatan-muatan ideologis Islam. Lebih jauh lagi akan menggempur budaya-budaya barat. Tetapi kalau disebut dengan istilah integrasi, itu wajahnya menjadi netral sekali. Nah, barangkali gagasan-gagasan bulan ini apa juga dilatar belakangi pengertian istilah dari Islamisasi pengetahuan menjadi integrasi. Saya memang melihat betul Prof, ada eufemisme di dunia Islam sekarang, tidak lagi menunjukkan Islamisasi, karena itu kata Islam menakutkan. Karena itu muncul integrasi dan seterusnya, masuk Pak Amin dengan interkoneksi nyambung ilmu atau sel semaranya Pak Azhar atau twin towernya Pak Rosyad dan seterusnya. Itu memang ada eufemisme, tapi saya yakin integrasi itu mungkin baik produk, artinya efek sampingnya saja. Memang Pak Amin ingin epistemologi, kemudian baik produknya itu. Kemudian Fatullah Bulan juga ketika Islamisasi ilmu, sejauh ini dari semua tulisan Fatullah Bulan tidak satu pun yang mengatakan Bulan aku sedang melakukan Islamisasi ilmu. Bulan hanya mengajarkan sains, mengajarkan golden generation, merebut saya dari tangan orang materialisme, merubah saya tidak lagi materialis tapi Islam, itu saja. Bulan sama sekali sampai detik ini semua bulan tidak menyebut terang-terangan dirinya melakukan Islamisasi ilmu. Itu hanya penggolongan yang salah kaprah. Dan ya, sebagai peneliti ini tidak cukup menangkap hal yang tampak secara eksplisit. Kita lihat substansinya itu, ya substansinya dari apa yang dipaparkan oleh Bulan itu tidak jauh dengan proyek Islamisasi pengetahuan. Adapun penyebutan itu kan barangkali ya siasat, masuk siasat juga. Boleh jadi begitu Pak. Memang saya melihat berapa kali kan Bulan itu selain tokoh punya gerakan Bulan punya sekolah, tapi Bulan itu tokoh dialog, tokoh interfaith. Bahkan pernah ketemu Paus, pernah mengadakan hubungan dengan dengan ini Israel. Bahkan ketika ada
ketika Palestina lagi digempur Gaza, kemudian orang Turki membutuhkan bantuan, itu dikirim oleh Palang Merah, kelompok relawan dari Turki ngirim ke Israel, dan itu lewat flotila kapal kecil itu digempur dan mati semua. Reaksi Erdogan marah. Abdullah Gül keluar dari sidang PBB ketika di situ ada Presiden Benjamin Netanyahu waktu itu. Dia keluar dan hubungan langsung penting Israel dengan Turki. Tapi Gül mengkritik sikap Erdogan dan mengkritik Abdullah Gül, mengatakan yang salah bukan Israel, yang salah adalah relawannya. Kenapa? Karena ngirim bantuan tidak izin. Coba izin baik-baik, saya ngirim bantuan ke masyarakat Palestina kan selesai. Karena itu konflik ini berkelanjutan. Salah satunya konflik karena kasus Maui Marmara itu menjadi konflik. Karena itu tokoh Gül sebagai interfere itu memang luar biasa dan itu memang di luar kebiasaan kita. Coba pertanyaan. Oke, kita lanjut saja. Ya, saking antusiasnya banyak sekali yang ingin disampaikan, akhirnya hidupnya lupa. Ini tentang konflik bulan dengan politisi, terutama yang berkuasa di Turki sekarang. Saya melihat bahwa kalau itu bisa terjadi rekonsiliasi itu kan bagus sekali. Jadi ibarat dua kutub dalam melawan pengaruh dari Mustafa Kemal Atatürk. Di satu sisi ada proses melakukan integrasi yang sudah dirintis oleh Bulan dan pengikutnya. Tapi di sisi lain ada yang garap wilayah politik, mulai Najmuddin Erbakan, kemudian Tayyip Erdogan, Abdullah Gül tadi. Konflik ini apakah kemudian berlarut-larut hingga Bulan melakukan penentangan yang luar biasa terhadap posisi-posisi politisi Muslim ini? Apa sampai tingkat itu? Sebenarnya antara Gül sama Akparti dengan Erdogan itu manis hubungannya dari sejak berdiri. Awalnya kan tahun 97 itu yang menguasai Turki itu pemerintah Islam di bawah Najmuddin Erbakan, Refah Partisi. Partai Refah menguasai partai, kemudian pihak sekuler tidak terima. Artinya kemudian mengganggu proses dari pemerintah dan terjadilah soft coup, kudeta halus. Soft coup yang dilakukan oleh militer ini berhasil menggagalkan pemerintah Najmuddin Erbakan, dan bahkan kemudian militer mengatakan penyebab kok bisa Refah Partisi besar itu karena sekolah Imam bin Khatib, madrasah itu. Karena itu kemudian kebukan semua sama militer, termasuk tangkap semua tokoh-tokoh Islam, termasuk Abdullah Gül yang tidak punya dosa. Abdullah Gül bukan orang politik, dia hanya berceramah, dia tidak, dia punya gerakan saja, gerakan civil sosial, bahkan civil society dalam bahasa Rosdalga. Gerakan civil society itu juga ditangkap oleh militer, dan Gül tahun 80 juga pernah di penjara 6 bulan gara-gara mengadakan kemah dan membuat gerakan itu. Tapi untungnya Abdullah Gül punya penyakit diabetes yang akut, dan kemudian beliau berobat ke Amerika. Karena itu kemudian tahun 2000 ketika militer mengatakan Gül bersalah, Gül harus ditangkap, Gül dari Amerika di Pennsylvania, dan sampai sekarang tidak balik-balik. Padahal tahun 2008 sudah pengadilan mengesahkan Gül sudah tidak bersalah lagi, tapi belum tidak balik karena memang penyakit diabetes sudah organnya memang sudah sepuh beliau. Lalu ketika Refah Partisi diharamkan oleh militer tahun 2002, menjelmalah menjadi Partai Adalah Pekarpinma Partisi. Itu yang menjadi partai yang ternyata tahun 2002 menang mutlak 30%. Akparti menang mutlak, otomatis dia jadi pemimpin. Di situ hubungan erat antara Gül sama Akparti kuat sekali. Bahkan kemudian seluruh polisi itu rata-rata kebanyakan pengikut Gül. Bahkan hakim-hakim pengikut Gül itu kerjasamanya mengebiri militer Turki yang selama ini kudeta berapa kali menguasai negara. Karena itu tahun 2009 dimunculkan kasus Ergenekon. Banyak dituduhkan oleh kehakiman dan pemerintah Gül, pemerintah Erdogan mengatakan banyak para militer aktif
itu akan melakukan kudeta terhadap partai apatis. Karena itu dibuktikan, ternyata pembuktinya betul, banyak ditangkapi para militer itu dan PBB kemudian hemat juga sama. Lalu dari sana antara dua ini berkolaborasi bisa menutup diri dan memarginalkan militer. Tetapi tahun 2002 menang pemilu, nomor 2007 menang pemilu, lebih telat lagi 2011 mulai pecah. Awalnya karena faktor pengikut Gulen banyak dicoret dari daftar caleg oleh apatis, dicoretin, marah, kemudian protes, tidak terima. Akhirnya hakim melihat mulai ada korupsi di lingkungan itu. Karena memang orang harus ini banyak menggerogoti itu dan kemudian konflik sampai sekarang. Oke, yang terakhir, kalau kita lihat misalnya Bapak Sumatera Rawati dalam kajian sistemik, misalnya dalam wilayah metafisika dia dipengaruhi oleh Plotinus, dalam etika dan politik pengaruhi oleh Plato, kemudian dalam logika dipengaruhi oleh Aristoteles. Terkait dengan fokus dan rumusan masalah yang saudara ungkapkan, saya ingin mengetahui bahwa kalau dilakukan pemetaan dalam bidang ontologi Gulen dipengaruhi siapa, dalam bidang epistemologi oleh siapa, dan dalam bidang aksiologi terutama oleh siapa. Oke, Prof. Terima kasih masukannya. Ini memang belum sampai ke sana, ini baru tataran awal. Ontologi Gulen ini pada prinsipnya mengenai sains, sekali lagi saya ungkapkan, mengenai sains Gulen banyak dipengaruhi oleh batu zaman Said Nursi. Ketika Nursi lahir besar pada era pembentukan Turki modern, di situ konfliknya besar dan bahkan Gulen mulai terpengaruh pendidikan Gulen Movement karena beliau membaca bukunya Rosa Elizur karangan batu zaman Said Nursi. Itu pengaruh besar, terutama dari sisi sainsnya. Jadi hampir semua pemikiran Gulen dari yang ontologi dipengaruhi oleh batu zaman Said Nursi. Kemudian dari aspek epistemologi juga dari batu zaman Said Nursi dan dari pemikiran lain. Tetapi pada umumnya itu sangat beda. Tetapi dari aksiologi Gulen tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa tidak dipengaruhi oleh batu zaman Said Nursi, karena Said Nursi dulu ketika mau mendirikan Nurul Azhar ternyata tidak berhasil karena dananya tidak cukup. Sultan yang siap mendanai pendirian sekolah itu tidak mampu memberikan karena segera terjadi perang, dan kemudian Sultan dibubarkan oleh Kemal Atatürk. Sekolah yang dimunculkan oleh batu zaman tidak muncul, karena itu sekolah Gulen tidak dilalui oleh batu zaman Said Nursi. Dan masukan pandangan itu bagi menurut saya masukan untuk lebih mendalam tentang soal penampilan. Oke, selamat. Terima kasih. Pengundi berikutnya kami silakan Profesor Dr. Awan. Terima kasih Bapak promotor dan penguji. Yang berbahagia Saudara Fedus, mumpung masih sekarang ini baru disampaikan oleh Pak penguji utama tentang mestinya budi knowledge-nya Gulen, dan tadi rinci dengan aspek teknologis, aksiologis dan ontologis. Saya coba mengulang sedikit sebenarnya bagaimana budi knowledge-nya si Gulen ini. Kalau saya coba itu berarti tadi disebut yang paling terpengaruh adalah Istanbul University seperti contohnya. Tapi saya mencoba melihat di Marmara University yang barangkali umurnya hampir sama, dalam 1883. Itu di sana ada ilahiyat fakultasi, jadi ada fakultas keagamaan, sehingga kalau bahasa yang disampaikan oleh Saudara Profesor saya integrasi, mengapa misalnya di Turki juga masih perlu seperti itu, padahal di tingkat lapangan yang namanya sekolah Islam juga ada, kemudian kalau ada ya apa namanya itu Imam Khotib, dan itu levelnya di D3.
Kemudian tidak ada lagi bank Islam juga tidak ada, karena memang seperti ide Bumen bahwa ya Islam itu ada di mana-mana, tidak perlu diintegrasikan, tidak perlu diproses Islamisasikan, tapi sudah terintegrasi seperti itu. Coba saya dijelaskan tentang body knowledge-nya Bumen. Beberapa universitas yang paling bagus itu di Turki adalah Middle East Technical University. Itu contoh bagus kalau kita ingin ITB-nya. Dan masih banyak universitas yang bagus. Tapi pertanyaannya adalah, tapi ini universitas yang didirikan oleh kelompok-kelompok sekuler dari zaman Kemal Atatürk, dan pendirian itu memang sebelum itu muncul dipengaruhi dari awal memang sejak zaman munculnya sains pada abad 18, kemudian masuknya filsafat materialisme Turki, lalu menghasilkan banyak pemikir Turki yang materialis dan anti Tuhan seperti Pak Akhundzadeh, Pak Taufik, Bashir Fuad. Bahkan konon Bashir Fuad itu saking cintanya pada sains dan beliau itu menurut materialisme, dia mengatakan dia rela melakukan bunuh diri hanya demi sains. Ketika disilet tangannya, kemudian mengalir darah, itu ditulis kesan-kesan menuju kematian, menderitanya, sakit, dan itu yang paling terakhir disebutkan. Kenapa ditulis? Karena dia ingin mengutarakan orang lain sensasi menuju mati seperti apa. Bahkan kemudian ketika beliau ketika sudah meninggal, Bashir Fuad itu menyerahkan bodinya kepada lembaga riset di bidang tersebut. Ini pada biarnya melahirkan John Locke, dan kemudian lahirlah Kemal Atatürk yang membawa misi sekularisme dan materialisme itu yang mengilhami berdirinya anti-British Terus Marmara University dan seterusnya. Ini kalau dikembangkan itu semuanya terus akan melanjutkan tradisi sekularisme dan filsafat materialisme tadi. Saya terusin, apakah seandainya, karena sudah terjadi, seandainya kemudian sekarang dengan Turki model pendidikan di level pendidikan tinggi seperti itu, misalnya seperti di Marmara, ada fakultas ilahiyah seperti itu, apakah kemudian juga bisa mentoleransi dengan ide yang seperti Anda katakan Islamisasi saya ini? Saya melihat hipotetis saja. Ya, saya melihat begini loh. Bulan ini sengaja mendirikan sekolah, cuman dia ingin merebut wacana sains yang dikuasai oleh kelompok sekuler tadi. Saya menggunakan teorinya Foucault. Ada relasi kuasa di sana. Perebutan wacana itu akan bulan tidak dengan mendirikan sekolah tinggi itu sekolah menengah dan universitas. Perebutan itu kemudian bahkan pada tataran bulan juga wacananya berubah. Sejak zaman Ottoman materialisme, kemudian zaman Turki modern, Kemal Atatürk, Islam dipinggirkan, kesultanan dibubarkan, dan seterusnya, termasuk memisahkan agama dan sains. Tidak cuma memisahkan, tapi yang dilakukan oleh kelompok sekuler dari zaman Ottoman sampai Turki modern itu melabeli semua sains itu bukan ilmu. Karena itu muncul kosakata baru dalam bahasa Arab masa Turki Utsmani itu ada dalam bukunya Ihsan Mas'ud. Ihsan Mas'ud mengatakan bahasa Arab itu ada kata fan, artinya sains. Itu muncul bukan zaman Abbasiyah, bukan zaman Nabi Muhammad, tapi muncul pada zaman Turki Utsmani. Itu karena orang materialis mengatakan sains itu fan, jamaknya sepulun, kemudian ilmu itu identik dengan Islam. Dan mereka mengatakan semua yang ilmu itu terbelakang, jorok, mundur, tidak maju. Sementara saya maju, modern, sekuler, dan seterusnya menjadi negara termodern. Dan ini dikotomi, wacana ini berlangsung sampai sekarang. Di Baghdad yang bahasanya Arab, bukan kata Turki. Di sana Saddam Hussein tahun 90-an ketika pasca menyerang Kuwait, kemudian untuk merebut simpati rakyat, Saddam Hussein mendirikan universitas. Dua universitas. Yang pertama Jami' Saddam lil Ulum Islamiyah. Itu bahasa Inggrisnya Saddam University for Islamic Studies. Ulum itu saja. Saddam juga mendirikan dua universitas lain. Tempatnya di luar Baghdad. Namanya Jami' Saddam lil Funun. Itu bahasa Inggrisnya Saddam University for Science. Coba sekarang di setting ke Turki.
Karena di situ Artinya pengaruh pembagian ini itu tidak cuma Turki, tapi ke dunia Arab pun istilahnya masuk. Karena itu memang dampaknya luar biasa, tidak cuma ke Turki, tapi ke dunia Islam. Karena itu kemudian bulan sedang berusaha untuk menutup wacana dari dikotomi ya, keilmuan di Turki yang begitu dikotomis. Apakah bukan karena Turki itu berdekaatris negara yang berbatasan antara Eropa dengan Asia, juga demikian antara timur yang Islam, Turki ke timur kan Islam, kemudian barat Istanbul itu sudah Kristen. Apakah bukan karena itu faktor pemisah dikotomisnya? Saya melihat dikotomi itu bukan geografis kok. Bisa jadi geografis, tapi saya melihat bukan geografis. Itu saya melihat karena memang sejak awal ketika Utsmaniyah ingin modern, kemudian melakukan tanzimat dan memperkenalkan sains ke dalam Islam, ke dalam Turki, itu dampaknya tidak sains, tapi dampaknya pada filsafatnya juga masuk. Lalu ini gilirannya nanti kemudian merubah Turki menjadi seperti sekarang, dan itu tidak cuma memang juga tidak ada, tapi karena memang semangat untuk merubah untuk memajukan modern Turki Utsmani yang modern. Tapi kesalahannya kan letaknya di menteri pendidikan waktu itu, Munif Pasha salah karena dia tidak mentransfernya tidak, tapi betul dia transfernya ada melahirkan banyak orang. Kemudian sekulerisasi yang dilakukan oleh Mustafa dalam konteks ini termasuk kategori salah. Menurut kacamata bulat ya, menurut kacamata bulat yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk itu salah, termasuk fokus pengembangan negara Turki yang modern yang maju dan mendahulukan sains. Bahkan saya baca bukunya Hakan Yafus di pendahuluannya, Yafus itu mengatakan begini, ada pepatah yang menjadi pemikirnya, menjadi tolak ukur membaca Kemal Atatürk. Kemal Atatürk mengatakan begini, Mustafa Kemal, hayata dan hakiki mursyid ilimdir. Artinya yang bisa dianggap sebagai petunjuk yang paling bisa diakui dan bisa dipercaya itu bukan agama, tapi sains. Oke, saking dahsyatnya sebenarnya. Seterusnya masih ada satu lagi tentang sebenarnya saya duduk di sini sangat senang karena bisa berbicara tentang proses yang diinginkan oleh Bulan dan yang Anda katakan sebagai integrasi, tapi kemudian yang terjadi adalah prosesnya Islamisasi saya, begitu kan? Yang saya katakan Islamisasi saya, integrasi. Gini, Bulan dengan sekolah-sekolah dan pengajaran saya itu sedang melakukan Islamisasi. Iya. Bentuknya integrasi, Pak. Jadi Islamisasi. Ya, bentuknya integrasi. Dan jelas bukan interkoneksi seperti Pak Menaklukan karena beda. Ini melakukan Islamisasi dengan integrasi tanpa embel-embel yang lain. Sekarang menjadi tren hampir seluruh IAIN atau seluruh UIN yang sekarang ini sedang bertransformasi sedemikian rupa. Saya tidak peduli namanya apakah integrasi dan sebagainya, monggo saja. Terpilah. Tapi begini, yang Anda katakan sebagai integrasi yang dilakukan oleh Bulan itu dan sudah berproses, dan Bulan juga dengan mungkin membangun SMA ya, bukan pembagian SMA itu menurut saya yang ofensif itu Islamnya, bukan saya. Ini kan ada dua entitas antara saya dan Islam atau agama. Menurut saya, catatan saya yang kalau menurut bahasa ini, karena Islamisasi itu yang ofensif itu Islamnya. Saya khawatir ini yang bertransformasi di UIN sudah sudah ngotot tanpa dilandasi dengan konsep. Saya khawatir kalau kemudian dengan cara seperti ini Islam harus membongkar seluruh konsep ilmu dalam Islam. Coba Anda jelaskan, mumpung saya di sini, Saya pikir ketakutan panjenengan tadi sudah dijawab oleh salah satunya berusaha dijawab oleh Pak Abdullah dengan konsep integrasi berkoneksi tadi itu, termasuk ya Pak Nur Sam dengan Westawar yang tadi.
Yang jelas memang sains ini bahkan tidak bisa dihilangkan. Sains kan tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan ini. Kita harus masuk sana wilayah itu. Otomatis kok. Ya. Kita tidak bisa lepas dari sains dan itu bagian dari hidup kita. Bahkan kemunculan teknologi kan dari sains dulu. Teknologi kan applied science. Kalau sains kan pengetahuan, applied kan dari teknologi. Tidak kita sebaliknya, misalnya ilmiahisasi agama atau ilmiahisasi Islam itu tidak islamisasi sains. Mungkin kan? Ilmiahisasi Islam atau ilmiahisasi. Ya, itu sudah pernah ada beberapa pemikiran. Ada pemikiran Islamisasi ilmu, ada Islamisasi ilmu, ada ilmuisasi Islam. Itu berbeda Pak. Dan itu lahirlah kemudian di tradisi Islamisasi ilmu itu seperti umpamanya Ismail Raja Al-Farabi yang melakukan istilahnya pertama muncul oleh beliau dan kemudian ada oleh Nabi atas. Tapi setidaknya istilah Islamisasi ilmu adalah menjawab tentang ilmuisasi Islam. Ya. Lebih kemana lain. Dan sains itu memang kalau seandainya gini, dengan triple IT-nya Pak Raji Ismail Al-Farabi itu mengatakan sains tidak perlu Islam. Maksudnya sains yang alam. Menurut Raji Al-Farabi, sains tidak perlu Islam, ilmu alam itu perlu Islam. Kenapa? Pada prinsipnya itu netral. Yang perlu diislamkan adalah ilmu sosialnya, social science. Karena itu kemudian triple I di sini itu menolongkan jurnal bergengsi namanya AJIS, American Journal of Social Sciences. Sejumlah anak Indonesia seperti Nadia Syahida itu menulis di situ. Ini jurnal yang komprehensif dan memang mengajak arah menjawab kegelisahan sebagian orang. Tetapi bagi bulan yang diislamkan tidak cuma social sciences, tidak cukup. Sains ilmu alam itu yang perlu diislamkan juga. Kenapa? Karena Islamisasi itu tahun 80-an. Itu lahir tahun 80-an. Kemudian tahun 2000 lahir buku yang ditulis oleh Ian Gilbert, When Science Made Religion. Di situ terpetakan ternyata yang menjadikan konflik itu adalah sains dengan agama bisa konflik itu karena faktor dua hal, yaitu bersyarat materialisme dan evolusi Darwin. Ternyata sains dengan dua hal ini tidak lagi netral. Karena itu bulan mengatakan harus diislamkan. Sampai pada tingkat instrumen ada bulan untuk mengislamkan sains. Instrumennya apa ini? Bulan ini yang jelas menggunakan basis bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan wahyu. Pada dasarnya itu. Karena itu bulan menawarkan metafisik, menawarkan ilmu yang religius. Yang kedua, ketika bulan menyerang teori Darwin, bulan mengatakan menawarkan teori intelligent design. Itu pinjaman dari pemikirannya William Paley tentang dari Eropa itu. Dan semua itu basisnya satu, memunculkan bagaimana Allah sebagai rangka semua pemikiran itu, dan sains itu nanti pada saatnya harus sesuai dengan wahyu. Yang terakhir untuk saya yang terakhir saya ingin konfirmasi. Saya pernah mendapatkan informasi tadi dalam dari almarhum Ustaz Muhammad Ufro dulu di Fakultas Madani dari Ain Syamsir. Sebenarnya Al-Ghazali itu ini kaitannya juga dengan bulan karena di sini tidak ada batasan tahunnya. Dan bulan sekarang masih hidup. Saya khawatir ada kehujatinya zamannya bulan dan tidak seperti itu gitu. Al-Ghazali itu katanya punya naskah buku yang namanya Ad-Durrin. Saya belum pernah. Saya pernah dengan itu tapi belum pernah kemana pun cari itu ketemu Ad-Durrin itu. Yang intinya dan Ad-Durrin itu Al-Ghazali pada akhir hidupnya itu pindah lagi ke filsafat, tidak di tasawuf. Saya khawatir kalau kemudian bulan ini nanti pada akhirnya tidak integrasi ilmu seperti yang ada simpulkan itu, tapi mungkin punya yang lain. Nah, ini kira-kira karena tidak ada tahunnya. Kalau misalnya bulan kemudian kita pakai buku masterpiece-nya bulan apa yang dipakai, itu kita lebih konkret atau pakai tahun seperti itu. Coba gimana Anda menjelaskan? Ini untuk saya juga. Memang
pendekatan sejarah ini tidak saya bahas itu. Yang sudah bahas. Pembatasannya ada, tapi pembatasannya ya sampai ke selesai. Artinya begini, memang usulan Pak Prof. Henry waktu itu harus ada pembatasan, tapi kemudian saya melihat Fatullah itu sudah penyakitnya aduh. Nggak mungkin dapat. Jadi kalaupun nanti berubah bulan itu bukan pada tataran insya Allah, itu bukan pada tataran pemikirannya, itu hanya pada arena politiknya saja. Karena konon salah satu beliau kenapa tidak ke Silvania, satunya karena beliau menghindari dari stres. Meskipun perlawanan bulan terhadap Erdogan berlangsung terus, tapi memang menghindari itu untuk save kita, untuk mencari keamanan ketenangan. Karena itu kemudian saya melihat kayaknya jadi kalau begitu pembagian ini tidak termasuk ada saya tidak bingung kok kemarin tuh begini ketika bulan Erdogan mengancam untuk bulan akan dikeluarkan larangan darsanid dilarang di Turki. Ternyata kemarin bulan Maret turun ke DPR mengesahkan presiden larangan sah darsanid dilarang di Turki mulai 2015. Pertanyaannya kan lalu kira-kira reaksi bulan bagaimana? Saya mau membaca itu saya melihat ternyata buru-buru mau expire kuliah saya jadi harus dihentikan. dan yang menarik begini loh, ketika Erdogan mengeluarkan maklumat itu, ternyata itu seminggu ke depan itu akan pemilu lokal, memilih bupati, memilih wali kota dan seterusnya. Orang mengatakan bahkan Nipol Kesual itu menulis di Middle East Forum, dia mengatakan the downfall of Erdogan, looming downfall Erdogan, nampaknya mau jatuh Erdogan ini. Terus ternyata pemilihan seminggu berikutnya pemilihan partai apa ini memenangi 46%, padahal tahun sebelumnya 34%. Naik. Ternyata tidak ada golden efek, yang ada Auromahimana efek. Terima kasih ya. Cukup ya. Wah, kuat kembalikan. Terima kasih. Penguji berikutnya kami persilakan Bapak Haji Islam dan Terima kasih Pak Ketua. Saudara Provenus, saya kira sudah cukup pertanyaan dan jawaban yang cukup cemerlang dari Provenus. Sudah layak menjadi dokter. Sudah sangat layak. Satu pertanyaan saya mungkin salah singkat saja, karena penelitian ini diharapkan berguna bagi kita di Indonesia ini. Satu pertanyaan saya adalah inspirasi apa atau manfaat apa yang bisa diambil dari pemikiran dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh kita ini untuk kita di Indonesia. Oke Prof, saya mulai merancang usulan ini sekitar 3 tahun yang lalu. Setelah selesai sudah Pak Amin sarankan untuk dan bahkan usulan Pak Amin saya sudah melanjutkan untuk selesai. Lalu saya bertemu sama salah satu di Probolinggo. Meskipun saya ngajar di Tulungagung, tapi saya bertemu di Probolinggo karena saya tidak mau pindah dari Probolinggo. Kalau mana kandil, kontal kandil. Karena itu kemudian saya di Probolinggo saya tawarkan ini sekolah menarik sekali. Dan saya lihat di Semesta di Semarang, di Karismabang Saritangerang, Pribadi School di Bandung dan di Depok, bahkan di BPN di Sragen, itu sekolah yang luar biasa. Dan saya melihat dengan mendalami satu proses ini luar biasa, bulan. Karena itu saya ajukan salah satu orang yang punya dana dan orang kaya di Probolinggo, dia bukan kaya, artinya orang yang baik mau mensedekahkan uangnya dan seterusnya. Saya tawarkan proposal saya sampaikan ke Pak Hasan Nurdin, Ketua Nasdem Jawa Timur. Jokowi. Mudah-mudahan jadi menteri, jadi nanti. Saya tawarkan ke Pak Hasan Nurdin dan beliau mantan Bupati Probolinggo 2 periode. Saya tawarkan ada sekolah bla 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 bla. Oh bagus itu.
Bahkan reaksi istrinya yang sekarang bupati kedua, kan istrinya bupati juga kan? Istri kedua dan bupati kedua. Oh iya. Itu reaksinya bagus sekali, lanjutkan. Oke, saya sedia tanah 3 hektar. Kemudian Pak Musa sedia 3 hektar dan sekarang dibangun oleh Pak Hasan Aminuddin boardingnya sebetulnya itu 99 kamar. Dan langsung saya juga itu sebagai ketua yayasan. Dan jadikan dan insya Allah ini adalah sekolah belum pertama dari itu. Jadi saya berenang sampai bermain, tidak berenang sampai kencing tapi bermain. Insya Allah menghasilkan prestasi, menghasilkan sekolah belum yang ada di. Kalau begitu, pikiran-pikirannya ini menjadi inspirasi bagi bukan hanya Promopedos, tentu di daerah-daerah lain untuk melahirkan generasi emas yang Anda maksudkan Bu. Oke, ternyata ketika sampai sekarang kan ada beberapa sekolah ketika berdiri Anak Bangsa Pribadi Aceh pasca tsunami juga tertarik mendirikan sekolah bulan. Karena itu muncul pertama adalah Fakti School di sana di Aceh. Setelah sukses ternyata tidak terima. Aceh juga mendirikan baru lagi namanya Nya Arif Fakti School untuk cewek. Ketika jadi bantuan tsunami itu tidak lucu dalam bentuk saling saja, selain saling dalam dan sebagainya, tapi juga bentuknya sekolah. Karena itu salah satu sekolah yang maju adalah Al-Fatih itu yang dua antara Al-Fatih dan Nya Arif. Ketika Sragen, pemerintah Pemda Sragen mengirim bantuan ke tsunami dan ternyata lewat PMI, ternyata bantuan banyak nyasar, entah ke kantong, entah ke bank sendiri dan seterusnya. Karena itu tiba-tiba ini katanya Pak Ali Nusal, ketua GFC di Jakarta, bantuan nyasar dari penduduk Sragen nyasar kemana-mana nih. Akhirnya ketemu sama ada orang yang hismet, orang yang relawan semangat sekali, orang bule, ternyata bukannya orang Turki. Dan dia bentuk bulan. Lalu setelah itu ketika mereka mendirikan sekolah, apa itu sekolahnya? Kemudian Sragen, pemerintah daerah Sragen, bupati waktu itu langsung sudah bantuan dengan semuanya. Nanti jadi celana dalam sudah jadikan saja sekolah. Karena itu di kemudian mendirikan bantuan untuk Al-Fatih di sana, juga sebagian mendirikan Sragen BSS itu yang berhasil bolak-balik juara Olimpiade nasional itu Sragen itu. Dan insya Allah dalam waktu dekat konon katanya Makassar sudah mau berdiri, Samarinda juga mau berdiri, Sultan Jogja juga tertarik. Yang terakhir, cuma bedanya kenapa belum berdiri Jogja tanah siap, bangunan siap, semua dana siap, cuma orangnya tidak siap. Tidak ada pengikut bulan di sana. Kalau pengikut ada insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya memberikan beberapa catatan di sini. Pertama tentang abstrak. Itu muta'addinya istilah itu bukan pakai di, tapi pakai alat. Kata istilah di alami itu tidak benar. Salah. Benar dia bangsa. Betul bisa tak? Artinya abstrak itu bahasa Arab itu istilah muslimina ala tadi yang benar. Oke. Allah kan. Kemudian jamaah itu bukan jamaah tak amuli. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, metode Anda tadi tidak bisa menjelaskan tentang hubungan epistemologi dan psikologi hubungannya dengan sebelumnya. Berarti Anda tidak perlu menggunakan metode historis. Karena Anda tidak bisa menjelaskan hubungan epistemologi itu dengan sebelumnya. Tadi kan Anda akui dan perlu disertasi tersendiri kata betul. Ada gitu bro. Jadi kenapa saya menggunakan sejarah? Karena jelas begini, saya mempelajari tidak sekedar hubungan sains dan Islam. Yang saya pelajari, yang saya teliti adalah pemikiran bulan. Ya betul tadi katakan data ini saya tidak ada hubungannya dengan pengaruh dengan pengaruh sebelumnya, ini tidak dipengaruhi dengan sebelumnya. Saya tidak bicara itu tadi penguji tidak bisa begitu. Jadi yang Anda mengatakan bahwa ini perlu
tersendiri. Karena ini saya tidak mengkaji epistemologi dipengaruhi oleh tokoh Oh. sebelumnya. Itu kan begitulah tadi. Oke. Ya berarti Anda tidak perlu bicara sebelumnya tidak ada. Mohon maaf. Maksudnya begini. Kalau nanti membahas bulan itu secara utuh pengaruhnya siapa, itu kira-kira tentunya 2 kali lipat ini Prof. Ya sampai. Dan saya memunculkan pendekatan sejarah itu Prof, itu karena saya mempelajari tokoh itu Christian Troll. Iya, tapi tokoh itu tidak hanya berbicara dengan semangat zamannya dan sesudahnya, tapi sebelumnya juga. Karena tidak mengumumkan itu persoalannya. Apa yang dihapus dari historisnya apa? Tapi kalau saya di bab kedua Prof, itu ada sejarah agama dan sains. Ya, kalau begitu kalau konsisten harus ada lengkap itu. Itu sebenarnya tak hubungkan munculnya Ghazali dan seterusnya di bab 2 Prof. Iya, makanya harus. Tapi Anda kan tadi ngakui, saya tidak tahu hubungannya dengan sudah ngakui. 2, ada hubungan saya dengan Islam. Coba jelaskan hubungan saya. Kalau insting itu jelas, bukan ada konkret, sederhana. Artinya dia mengatakan diri. Ada antara materi dan energi itu ada hubungan yang kuat. Hubungan itu adalah kalian bisa membuat seperti itu. Hubungannya seperti apa? Bentuk Islam dengan saya. Hubungannya seperti apa? Kalau mungkin mengatakan begini dalam menafsirkan Mayamah Misbara terhadap Insar dan sebaliknya, bahwa seandainya alam ini satu atom pun letaknya keliru, tepat dan tepat, maka alam dengan segala isinya akan runtuh. Itu berarti bisa mencari terhadap masalah kesulitan. Kira-kira Anda bisa menjelaskan hubungan dengan saya dengan mudah sekali. Oke Prof. Dalam Al-Quran itu kami pinjam dari Prof. Hussein. Di Quran itu manusia illa yusabbihu lillah, tidak ada segala sesuatu ini yang kita bertasbih kepada Allah. Lalu bentuk tasbihnya seperti apa? Berada ya Allah Subhanallah. Yang jelas tidak seperti itu. Lalu dibenarkan tidak seperti itu karena seperti pernyataan fakta berbicara, tidak ada fakta yang berbicara. Karena itu tasbihnya alam semesta itu adalah dengan cara menempatkan dirinya pada kaunnya alam alam hukum alam. Tapi tidak ada tuliskan di sini kan? Oke. Sudah cukup. Berikutnya, kalau ini ditarik suatu teori, kira-kira bunyinya seperti apa? Kalau kesati ini Anda tarik sebagai teori, bunyinya seperti apa? Disertasi ini data teori. Ya, suatu teori. Teori saya mengatakan bulan sudah melakukan islamisasi ilmu, bentuknya adalah integrasi dan itu dilakukan di sekolah-sekolah kelas menengah. Islamisasi yang efektif ada di sekolah-sekolah menengah secondary school. Terlalu panjang menjadi sekarang. Sidang sekolah kurang lebih dari 10 menit. Dewan Penguji berkenan dengan ruangan mengadakan sidang yudisium. Kepada Romo Venus kembali ke tempat. Kepada Romo Venus silakan menuju tempat. Pengumuman hasil ujian oleh Ketua Sidang yang terhormat Bapak Profesor Dr. H. Husein Aziz MAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Tampilan jasa Dr. Muhammad N. S3 0002 tadi. Berdasarkan hasil rapat yudisium program sarjana wilayah Ampel, dinyatakan bahwa Ahmad Yusufan Ramadi
4510032 ID Batang 29 Agustus 1974 telah menyelesaikan program doktor yang ke-235 dengan berita tombol. Surabaya 3 Juni 2014 menunjukkan Penyerahan tanda lulusan oleh Ketua Sidang kepada Dr. Ahmad Rizwan Hamami dimohon maju ke depan. Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang menghormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Hussein Asisema, Direktur Pasca Sarjana Unimus Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat Bapak Bupati Penguji, para guru besar, Bapak Profesor Dr. Haji Tokoh Palembang, dan juga para hadirin, Bapak Rektor Kiai Gunung Agung, Bapak Dr. Maktubin MA, beserta para warek maupun para dekan-dekan di lingkungan IAIN Gunung Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para dosen, rombongan dari Gunung Agung maupun dari Probolinggo yang kami hormati, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti ujian terbuka Saudara Dr. Haji Ahmad Rizwan Hamami MA. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang kami hormati, saya dan Pak Masdar sebagai promotor akan menyampaikan beberapa hal, baik kesan, pesan maupun ucapan selamat. Kesan yang pertama bahwa Saudara Dr. H. Ahmad Rizwan Hamami MA adalah sosok yang ulet, masih muda, umurnya 40 tahun, masih kepala 4, belum kepala seksi. Kalau seksi saya cici. Iya, masih 4. Jadi masih sebagai Jakarta, semangatnya tinggi, kuatnya bukan main. Bahwa dalam kesibukannya sebagai dosen di Gunung Agung dan pulang pergi Probolinggo, Surabaya, Gunung Agung, masih bisa menyelesaikan disertasinya, walaupun kadang-kadang menunggu saya dan Pak Masdar. Tapi ternyata mau juga menunggu. Kalau tidak mau ya belum lulus. Itulah kelebihannya, keuletannya, dan juga semangatnya bukan main. Saya katakan, tidak usahlah malah-malah. Kalau kuliah itu lebih cepat, lebih baik. Walaupun segala sesuatu yang cepat belum tentu baik kan? Tapi untuk kuliah, menyelesaikan disertasi lebih cepat, lebih baik. Sehingga Pak Dr. Haji Ahmad Rizwan Hamami lulus dokter ke-235. Alhamdulillah.
Jadi UIN Sunan Ampel sebagai induk dari Yayasan Tulungagung masih tetap memperhatikan. Alhamdulillah ya. Walaupun hari sama-sama UIN-nya ya, monggo saya lebih senang. Orang tua lebih bangga kalau anaknya lebih pintar daripada bapaknya. Sehingga saya kalau beliau kesana sambil motivasi seperti itu, para mahasiswa pun juga ketemu dengan para dosen. Itu yang paling penting. Juga ketekunan itulah yang menyokong sehingga selesai menulis disertasinya. Yang kedua, pesan saya kepada saudara Dr. Ahmad Tismat Hamami MA, bukan berarti setelah lulus lalu mandek, berhenti, tidak menulis, tidak membaca. Justru sebaliknya, mulai membuka lembaran-lembaran baru untuk lebih memantapkan, memperluas dan persiapan untuk mendapatkan martabat tertinggi, yaitu guru besar di YIN Tulungagung. Cuma tetap ingat, karena dengan membaca maka akan selalu mengingat. Soalnya kalau biasanya kalau profesor ya, kadang-kadang mufrodatnya lupa, istilahnya yang ingat. Sebagaimana orang datang ke Arab Saudi waktu haji, mau beli sesuatu, mau beli telur, lupa apa syaratnya. Sa'astari daur ala ditakhruju min duburi. Saya akan beli sesuatu yang bulat yang keluar dari tubuhnya ayam kan itu. Dia lupa kalau albi itu adalah telur. Itu hanya mengingatkan saya. Saya terus terang saja dulu. Waktu itu lulus, suruh ke Profesor Dama, dipanggil sampai 9 kali oleh Pak Yai Jabat. Kali itu kenapa tidak mau? Katanya kalau sudah profesor, 1 ikut, 2 cepat mati. Beliau menyuruh 8 karyawan, terakhir beliau menjumpai saya sendiri. Saya terlalu muda, tidak apa-apa sudah. Nanti kalau ikut, kamu santri, ayo pergi ke Kiai. Saya pergi ke Kiai, kata Pak Kiai, kenapa repot-repot? Biasakan baca sanukriu kafala tansa illa masya Allah. Insya Allah tidak akan ikut. Itulah baru saya mau jadi profesor pada saat itu, tahun 1998. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang kami hormati, yang terakhir saya dan Pak Master mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin, para penguji atas kehadirannya pada acara ujian terbuka ini. Dan saya ucapkan selamat bersaudara Dr. Haji Ahmad Tismat Hamami MA dan istri Ibu Dr. Najilatun Naqliyah MPD serta Anda berdua Nasrin dan Imtiaz beserta Ibunda Sayati maupun Ibu Hajar Satya Aminuddin, juga kepada Pak Rektor yang hari ini mendapat SDM sumber daya manusia, Pak, bukan SDM Muhammadiyah, yang bergelar doktor sehingga mendapatkan banyak barisan-barisan yang bergelar doktor, dan dalam waktu dekat semoga mereka menjadi profesor. Allahumma amin. Akhirnya di akhir sementara saya selalu saya sisihkan berwisata ke Hadrami, tidak lupa membawa paspor. Selamat berat Dr. Haji Ahmad Tismat Hamami yang hari ini mendapat gelar doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ditutup dipimpin oleh Ketua Sidang yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Husain Aziz M. Akin. Disilakan. Marilah kita
tutup ujian terbuka ini dengan bacaan Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dengan ditutupnya sidang ujian terbuka maka berakhir pula seluruh rangkaian acara promosi doktor program pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya kepada Dr. Pak Ahmad Rizwan Hamami beserta keluarga dimohon maju ke depan untuk menerima ucapan selamat dari Dewan Penguji sekaligus Dewan Penguji berkenan dalam ruang sidang.